Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Kriani dari kelas 1B Teknologi Laboratorium Medik NIM 21110500141. Di sini saya akan menjelaskan apa itu laminar air flow. Laminar air flow adalah suatu alat instrumen berupa meja kerja steril untuk melakukan kegiatan inokulasi atau penanaman dengan kondisi aseptis. Laminar air flow biasanya digunakan dalam pekerjaan persiapan bahan sampel, penanaman, dan pemindahan sampel dari satu botol ke botol yang lain dalam kultur in vitro. Alat ini diberi nama laminar air flow cabinet karena meniupkan udara steril secara terus-menerus melewati tempat kerja, sehingga tempat kerja bebas dari debu dan spora-spora yang mungkin jatuh ke dalam media selama pelaksanaan penanaman. Sumber aliran udara berasal dari udara ruangan yang ditarik ke dalam alat melalui filter utama atau pre-filter yang kemudian ditiupkan keluar melalui filter yang sangat halus yang disebut HEPA filter atau High Efficiency Particulate Air dengan menggunakan blower. Prinsip utama laminar air flow adalah meminimalisir terjadinya kontaminasi pada media atau sampel udara yang dihisap oleh blower dihembuskan melalui HEPA filter dengan porositas 0,2 sampai 0,3 mikromili. Spora-spora jamur dan bakteri akan tertahan sehingga udara yang berhembus keluar bebas dari mikroorganisme. Pada saat pelaksanaan pekerjaan harus dinyalakan blower yang berfungsi sebagai penghembus udara steril dan lampu TL sebagai penerang, serta ditambah sterilisasi dengan UV untuk mematikan mikroorganisme yang masih terbawa di udara. Pada laminar air flow terdapat dua macam filter, yaitu yang pertama pre-filter yang merupakan saringan awal terhadap debu-debu dan benda-benda berukuran besar atau kasar. Pori-porinya kira-kira 5 mm sehingga efisiensinya dapat mencapai 9 mm untuk objek-objek yang berukuran lebih dari 5 mm. Yang kedua, HEPA filter dengan filter yang sangat halus dengan pori-pori 0,2 sampai 0,3 mikromili dan terdapat pada bidang keluar ke arah permukaan tempat kerja. Berikut bagian-bagian dari laminar air flow. Yang pertama, outside bagian atas untuk saluran udara yang akan disaring. Yang kedua, safety glass fifth screen seperti pembatas kaca atau plastik bening. Yang ketiga, exhaust HEPA filter untuk tempat udara yang akan disaring. Yang keempat, blower untuk menyaring debu-debu dan benda-benda. Yang kelima, supply HEPA filter sebagai penyuplai udara untuk dikeluarkan ke dalam ruang meja kerja. Yang keenam, light atau cahaya untuk penerangan. Yang ketujuh, high velocity air barrier untuk menghalangi adanya udara dengan kecepatan tinggi. Lalu, ada dua jenis laminar air flow, yaitu laminar air flow horizontal dengan mengeluarkan hasil penyaringan udara melalui depan. Jika dilihat dari saat melakukan pekerjaan menggunakan meja kerja laminar air flow. Yang kedua, laminar air flow vertikal dengan mengeluarkan hasil penyaringan melalui atas jika dilihat dari saat melakukan pekerjaan menggunakan meja kerja laminar air flow. Berikut penggambarannya. Kemudian alat-alat yang dapat dimasukkan ke dalam laminar air flow yaitu lampu spiritus, wadah alkohol, botol atau gelas piala lebih dari 250 ml, pinset, scalpel, gunting, dan jarum, petri dish steril, tabung reaksi, Erlenmeyer, gelas benda, gelas penutup bila sedang membuat preparat, kertas tisu atau kapas, sprayer berisi alkohol 70%, tidak harus dalam kabinet. Kemudian ada cara pemakaian laminar air flow, yaitu nyalakan tombol on off, kemudian buka kaca laminar air flow dengan mengangkat handle ke atas, emprot bench atau meja kerja dengan alkohol 75%, kemudian usap dengan tisu, usahakan pengusapan dengan arah yang sama. Kemudian nyalakan lampu UV 30-45 menit sebelum pekerjaan inokulasi dimulai. Caranya dengan menekan tombol UV yang ada di bagian atas depan laminar air flow. Jangan lupa matikan lampu UV jika sudah selesai digunakan. Kemudian tekan tombol fan untuk mengalirkan udara steril selama 10-15 menit sebelum pekerjaan dimulai, dan itu dianjurkan. Kemudian nyalakan blower dan lampu penerangan
Setelah itu, masukkan media, bahan, dan alat-alat untuk pekerjaan inokulasi ke atas meja steril. Setelah selesai, pindahkan keluar semua bahan dan barang dari meja, serta bersihkan selalu kotoran seperti tumpahan media atau media agar meja selalu steril. Selanjutnya, apa aja sih hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat menggunakan laminar airflow? Hal-hal yang tidak boleh dilakukan yaitu, yang pertama, jangan meletakkan lampu bunsen terlalu dekat dengan filter dan alkohol untuk meredam peralatan kultur. Yang kedua, jangan menumpuk alat-alat, botol-botol media, dan lain-lain benda di depan tempat bekerja sehingga menghalangi aliran udara. Yang ketiga, jangan mencelupkan alat tanam dengan nyala api ke dalam alkohol. Yang keempat, jangan mendekati lampu bunsen dengan tangan yang baru disemprot alkohol atau spiritus. Kemudian, hal-hal yang boleh dilakukan yaitu bersihkan laminar airflow setelah selesai bekerja dan jangan meninggalkan botol bekas, kapas bekas, dan lain-lain di dalam laminar airflow. Yang terakhir, bagaimana sih cara perawatan alat laminar airflow itu? Yang pertama, tidak meninggalkan meja kerja dalam keadaan kotor, lalu membersihkan pre-filter dengan vacuum cleaner dan diganti setiap tahun sekali. Terakhir, melakukan pengecekan kondisi HEPA filter dan melakukan penggantian jika kondisi sudah tidak bisa digunakan lagi atau tidak baik. Sekian materi yang bisa saya jelaskan tentang laminar airflow. Bila ada kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan atau perilaku, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.